Salam anak-anak, semangat ya untuk hari ini. Hari ini kita masuk di pembelajaran 1 subtema 2. Ya, anak-anak buka buku tematiknya halaman 45. Ya, pertama kita masuk pelajaran PPKN ya. Ya, kita masih membahas berkaitan dengan kebersamaan ya. Kebersamaan itu harus selalu kita jaga ya, dimanapun kita berada, entah itu di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang anak-anak selanjutnya buka halaman 46. Nah, kalian perhatikan di situ, dari teks itu intinya yaitu kebersamaan itu sangat penting ya. Oke. Kebersamaan di sekolah harus selalu kita lakukan ya, ataupun di mana saja, bukan hanya di sekolah saja. Nah, sekarang kita perhatikan yang di kotak kosong di bawahnya itu. Coba tuliskan 3 contoh kebersamaan di sekolah. Nah, sekarang Mister akan sebutkan contoh kebersamaan di sekolah ya. Nanti kalian tulis ya. 1, contohnya bermain bersama tanpa membedakan teman ya. Oke. Yang kedua, melaksanakan tugas piket bersama. Itu juga contoh kebersamaan. Berikutnya, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama ya. Itu adalah contoh kebersamaan saat di sekolah. Nah, anak-anak bisa menambahkan contoh kebersamaan di situ ya. Oke, silakan kalian tambahkan sendiri. Ya, selanjutnya untuk yang halaman 47 itu cerita yang berkaitan dengan kebersamaan ya. Nanti kalian baca saja ya. Ya, tetapi inti dari cerita itu yaitu kebersamaan dapat menguntungkan kita ya. Karena di dalam kebersamaan itu terdapat kerjasama dan juga kita selalu saling membantu ya. Oke, itulah kebersamaan dapat membawa keuntungan bagi kita semua. Ya, nanti kalian baca saja sampai di halaman 48 ya. Oke, untuk yang menjawab pertanyaan di bawahnya, nah itu tidak usah, kita skip saja ya. Oke. Selanjutnya, anak-anak perhatikan halaman 49. Nah, kita akan sama-sama menjawab arti dari beberapa kata di situ ya. Nah, sekarang anak-anak tulis kata berdiskusi, artinya mengadakan diskusi atau bertukar pikiran. Selanjutnya dijangkau. Dijangkau artinya dapat diraih atau dapat diambil ya. Yang berikutnya gagasan. Gagasan itu artinya hasil pemikiran atau ide. Ranum artinya sudah masak. Setandan artinya segugus atau sekelompok ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di pelajaran SBDP. Nah, kita akan belajar berkaitan dengan gerak tari ya. Sekarang anak-anak perhatikan di bagian kini aku tahu di situ. Gerak tari adalah gerakan badan yang teratur dan berirama. Ya, silakan anak-anak garis bawahi di situ ya. Gerak tari bermacam-macam. Ada gerak tari yang mudah, ada gerak tari yang rumit ya. Gerak tari yang mudah yaitu gerak tari salah satu bagian tubuh seperti gerak kepala, tangan, dan kaki. Yaitu gerak mudah ya. Gerakan mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang termasuk gerakan tari yang mudah. Ya. Selanjutnya gerakan tari yang rumit ya. Gerakan tari yang rumit yaitu gerakan gabungan anggota tubuh seperti gabungan gerakan tangan dan kaki atau kepala dengan tangan ya. Makanya disebut rumit ya. Gabungan gerakan kedua kaki, jinjit, dan pergelangan tangan diputar termasuk gerakan tari yang sulit ya. Oke, silakan anak-anak baca dan pahami 2 jenis gerakan tari, yaitu gerakan tari yang mudah dan gerakan tari yang rumit. Oke. Dan selanjutnya untuk yang halaman 50 yang ayo lakukan, anak-anak skip saja di situ ya. Oke.
Sekarang kita masuk di pelajaran matematika. Ya, kita akan bahas sama-sama soal yang ayo berlatih di halaman 50. Edo akan membuat pagar taman dari bambu. Edo memotong bambu menjadi 2 bagian sama panjang. Setiap satu bagian bambu disebut, nah kalian tulis di situ disebut setengah ya, atau 1/2 atau 1/2. Lanjut, Laras bertugas membagikan makanan. Laras memotong kue menjadi 3 bagian sama besar. Setiap satu bagian kue disebut dengan 1/3 atau 1/3. Ya, silakan kalian tulis di situ. Yang berikutnya, Yoga menggambar segi 4. Kemudian segi 4 dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap satu bagian segi 4 disebut dengan 1/4 atau 1/4 ya. Oke. Nah, sekarang Mister kasih tugas kepada anak-anak, kalian mengerjakan yang halaman 51 ya. Nah, kalian bisa perhatikan contoh nomor 1 di situ ya. Nah, 1 dari 4 bagian di situ disebut dengan 1/4 ya. Di situ ada tulisannya 1/4. Nah, nomor 2 juga nanti. Itu 1 dari 3 bagian, maka kalian tulis di kotak yang kecil di situ di nomor 2 1/3. Nah, silakan kalian tulis atau kalian kerjakan yang nomor 3 sampai dengan nomor 12. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk di pembelajaran 2 ya. Di situ anak-anak baca saja dongeng yang berjudul Akibat Malas Bangun Pagi. Ya, kalian baca dan pahami saja, simak baik-baik. Setelah itu kita langsung masuk di halaman 56. Nah, kalian perhatikan yang kini aku tahu di situ. Kita langsung perhatikan yang paragraf kedua. Di sekolah, semua murid bermain bersama. Murid-murid berbeda agama dan daerah asal. Akan tetapi, murid-murid tidak boleh membedakan teman. Ya, itu ya. Walaupun kita berbeda agama, berbeda asal daerah, kita tetap saling bersama ya. Atau tidak boleh saling membeda-bedakan ya. Sekarang anak-anak perhatikan yang ayo lakukan di halaman 56. Nah, kalian menulis nama teman laki-laki yang ada di kelas 2A dan juga nama teman perempuan ya. Nah, anak-anak harus tulis di situ ada 11 teman laki-laki dan ada 15 teman perempuan. Ya, silakan nanti anak-anak tulis ya. Oke. Namun itu tidak usah dikirim di GCR ya. Yang dikirim di GCR tadi yang tugas halaman 51 ya. Dan juga nanti Mister akan kasih tugas lagi yang harus dikirim di GCR. Selanjutnya di halaman 57 kita akan sama-sama menjawab yang bagian ayo berlatih. 1. Ino, Yoga, Laras, dan Windy bermain kasti dengan rukun. Nah, itu kita kasih tanda centang ya, karena itu merupakan sikap tidak membedakan teman. 2. Pandu melarang Santi bermain bola karena Santi anak perempuan. Itu kasih tanda silang ya. 3. Saat bermain Joni memilih teman. Itu kasih tanda silang juga ya. Kita tidak boleh memilih teman saat bermain. 4. Tora dan Surya mengajak Maya bermain bersama. Nah, itu kasih tanda centang. 5. Wati terpilih menjadi ketua kelas. Wati memilih anak perempuan dan laki-laki menjadi anggotanya. Itu kasih tanda centang. Ya. Oke, untuk yang ayo diskusi dan yang ayo tampilkan itu kita skip saja ya. Ya, selanjutnya kita masuk di pembelajaran 3 ya. Anak-anak perhatikan yang bagaimana sikapmu. Nada suara sangat berpengaruh
sewaktu kita berbicara. Nada suara rendah atau tinggi harus digunakan pada saat yang tepat, ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan orang lain ataupun berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus menggunakan nada suara yang rendah, ya. Nah, berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan siapa saja harus menggunakan bahasa yang santun, yang sopan, tidak menggunakan nada yang tinggi atau kasar, ya. Nah, kita boleh menggunakan nada yang tinggi kalau kita mau menjelaskan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan suara yang keras dan lantang. Ya, keras itu bukan berarti kasar, ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang halaman 59. Nah, anak-anak baca saja, tetapi pesan moral dari cerita dongeng tersebut yaitu kita tidak boleh saling mengejek teman, ya. Karena itu bukan merupakan contoh kebersamaan, ya. Oke. Nah, untuk yang halaman 60 anak-anak skip saja. Kita langsung masuk di halaman 61. Ya, kita akan membahas tentang kata sapaan, ya. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara. Silakan anak-anak garis bawahi di situ, ya. Yang kini aku tahu di halaman 61. Ya, misalnya contohnya di situ, "Hai kelinci, kegiatan yang kamu lakukan tidak berguna." Kata kelinci dalam dongeng di atas merupakan kata sapaan, ya. Karena itu menunjukkan nama diri. Ya. Sekarang anak-anak perhatikan contoh di bawahnya. Yang pertama, nama diri, ya. Misalnya Laras dan Ino ataupun nama-nama kalian, ya. Contoh kalimatnya, "Kamu kelas berapa, Ino?" Nah, kata Ino di situ itu menunjukkan kata sapaan nama diri. 2. Kata dalam kekerabatan, misalnya bapak, ibu, adik, kakak, paman, bibi, dan lain-lain, ya. Contoh, "Kemana ibu akan pergi?" Nah, kata ibu di situ itu menunjukkan kata sapaan dalam kekerabatan, ya. Oke, 3. Gelar jabatan atau profesi, misalnya kapten, jenderal, dokter, ya. Contohnya di situ, "Sakit apa yang saya derita, dokter?" Nah, kata dokter di situ menunjukkan kata sapaan gelar jabatan atau profesi, ya. Dan yang keempat, kata nama pelaku. Misalnya penonton, peserta, pendengar, dan hadirin. Nah, kalian bisa perhatikan contohnya, "Selamat malam hadirin yang terhormat." Ya. Nah, tugas dari anak-anak adalah kalian membuat kalimat dengan menggunakan kata sapaan yang sudah disediakan di halaman 61 bagian ayo menulis, ya. Kalian membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata sapaan itu. Oke, nanti tugas ini juga kalian harus kirim di GCR. Oke, sekarang kita masuk di pelajaran matematika. Ya, kita akan sama-sama membahas soal ini, ya. Tentukan nilai pecahan berdasarkan gambar di bawah. Nah, bunga mawar titik-titik bagian dari seluruh bunga. Nah, seluruh bunga jumlahnya ada 3, ya. Di sini ada bunga mawar satu dari 3 bagian. Nah, 1 dari 3 bagian ini disebut dengan sepertiga, ya. Atau kita bisa tulis di sini 1/3, ya. Selanjutnya, semut hitam sama dengan bagian dari seluruh semut. Ya, ini merupakan setengah bagian dari seluruh semut karena semut ini jumlahnya ada 2. Nah, 1 dari 2 bagian ini disebut dengan setengah atau 1/2, ya. Oke, kita tulis 1/2 atau setengah. Selanjutnya, balon biru titik-titik bagian dari seluruh balon. Ini juga 1/2. Nah, yang ini pita hijau
titik-titik bagian dari seluruh pita ya. Seluruh pita di sini ada 4. Nah, pita hijau ini merupakan satu dari 4 bagian, disebut dengan 1/4. Selanjutnya, topi biru. Topi biru ini titik-titik bagian dari seluruh topi. Ya, seluruh topi ada 4. Satu dari 4 bagian ini disebut dengan 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, sapi belang. Ya, ini ya. Sapi belang, titik-titik bagian dari seluruh sapi. Ya, 1 dari 3 bagian sapi ya. Oke, ini kita bisa tulis 1/3 atau 1/3. Nah, dan berikutnya, mobil merah. Ya, jumlah mobil di sini ada 3. 1 dari 3 bagian atau mobil merah, titik-titik bagian dari seluruh mobil. Ya, 1/3 ya atau 1/3. 1/3 dari seluruh mobil. Dan yang ini sepatu kuning ya. Jumlah sepatu di sini ada 4. Nah, sepatu kuning ini merupakan 1 dari 4 bagian atau 1 dari seluruh sepatu. 1/4. Oke, silakan anak-anak tulis ya. Oke, dan untuk yang ini kita skip saja ya, yang Ayo tampilkan ini. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dapat anak-anak pahami. Terima kasih, terus semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.